Kembali lagi dengan mediadpr.com. Nah, kali ini kita mau ngangkat yang lagi viral nih di masyarakat, yaitu kelangkaan tabung gas 3 kg. Seperti apa? Yuk kita lihat cuplikan videonya. Ini ada tapi kita nggak boleh beli ya. Buat apa ya? Ya. Ibu jangan sembarangan. Ini kita ada tapi kita nggak boleh beli, Pak. Bagaimana, Pak? Ibu. Bukan. Lah terus ini buat apa, Bu? Ini buat apa? Ya punya orang diapain? Dijual kan? Nggak apa-apa. Intinya Iya. udah punya orang. Punya orang. Antrian udah nggak usah pusing. Punya orang punya siapa, Bu? Punya orang punya siapa? Kita mau beli, Bu. Masa dipersulit? Hah? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Hah? Mau buat ibu timbun nih? Saya Nih. timbun, saya mau buat tidur. Oh, buat tidur ya. Masalahnya ketika masyarakat yang membutuhkan itu datang ke tempat pengecer ataupun datang ke tempat Pertamina, barangnya habis. Ya. Habisnya ini mungkin diborong oleh orang yang ingin ngoplos atau ingin menjual dengan harga yang lebih tinggi. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuh lihat, barusan kita lihat cuplikan tentang kelangkaan tabung gas 3 kg di masyarakat. Nah, untuk membahasnya langsung saja kita panggil Bapak Richard Riwu, yang seorang pengacara juga nih, ya kan, tentang kelangkaan tabung gas 3 kg yang lagi terjadi di masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita mesti lihat regulasinya. Regulasi yang dipakai selama ini itu apakah sudah cocok untuk diterapkan kepada pihak-pihak yang tepat sasaran, dalam hal ini masyarakat miskin. Karena setahu saya kan gas 3 kg itu kan subsidi pemerintah untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Tetapi mungkin dalam prakteknya itu tidak tepat sasaran. Ya, kalau ini kan kalau kita membicarakan kan panjang. Yang pertama bahwa mestinya itu ada pengontrol atau pengawas dari Pertamina bahwa gas ini memang diperuntukkan bagi masyarakat yang memang menengah ke bawah. Nah, seperti kalau Pertalite itu kan harus terdaftar, ada barcode-nya atau apalah, ya, sehingga orang yang beli BBM bersubsidi itu orang yang memang membutuhkan subsidi pemerintah. Ya, walaupun hari Minggu kemarin BBM naik ya, untuk Pertamina Dex sama Pertamax kalau nggak salah naik kurang lebih Rp900, cukup signifikan juga. Tapi kalau dilihat dari sisi orang yang berduit itu nggak masalah. Ya, memang sudah sepantasnya orang yang mendapat subsidi itu orang yang tepat sasaran. Seperti contohnya gas 3 kg. Gas 3 kg ini jadi masalahnya ketika masyarakat yang membutuhkan itu datang ke tempat pengecer ataupun datang ke tempat Pertamina, barangnya habis. Ya. Habisnya ini mungkin diborong oleh orang yang ingin ngoplos atau ingin menjual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau di medsos itu kan harga berapa ya, 18.000, lalu sampai ke pengecer 10 tambah 10.000, sampai ke masyarakat jadi 28.000. Jadi untungnya cukup tinggi. Ya, memang pengecer ini kan sebagai pihak yang membantu atau perpanjangan tangan dari pemerintah supaya distribusi gas itu bisa sampai ke masyarakat secara merata. Tetapi dalam praktiknya itu disalahgunakan. Nah, yang salah gunakan ini itu tanda kutip apa pengecernya atau yang memborong gas itu. Ya, karena memang kalau dihitung, misalnya contoh, saya kan tidak pernah beli gas yang 3 kg, tidak pernah saya.
Jadi saya nggak pernah tahu itu harganya berapa. Tapi contoh lah, misalnya gas itu harga 18.000 misalnya. Seperti di medsos yang lagi rame nih. Ya. Bang Richard tahu nggak gitu ya, kalau harga sebenarnya tabung 3 kg itu dari Kementerian Keuangan Sri Mulyani itu menetapkan 12.500 Bang. Ya kan? Tapi sampai ke masyarakat itu di atas 20.000 Bang. Itu gimana Bang bisa begitu ya? Bisa 30.000 juga. Betul. Tapi memang harus diperhatikan juga. Misalnya contohnya begini. Sampai ke tempat-tempat tertentu yang mana pemerintah tidak bisa menjangkau, itu kan ada biaya transportasi. Nah, kos itu kan mesti dihitung. Nah, transportasi ini walaupun misalnya jarak 10 kilo misalnya, atau 20 kilo, itu mesti dilihat transportasi itu jalannya bagus atau berbatu. Kalau jalan berbatu kan pasti transportasinya kan tinggi yang ngangkut. Nah, kalau transportasinya tinggi, otomatis harga kosnya kan pasti naik. Seperti itu. Nah, itu menjadi tanggung jawab siapa? Nah, pemerintah juga harus memikirkan itu. Nah, karena ada biaya transportasi yang tinggi, disitulah pemain-pemain gas ini yang bermain. Gitu. Bang Richard, sepertinya pemerintahan Prabowo ini sedang menata ulang nih Bang, ya kan, tentang pendistribusian tabung gas 3 kg yang disubsidi untuk rakyat miskin Bang, ya. Dan ternyata gitu loh, di Papua itu pada zaman Pak Jokowi itu harga BBM Bang, itu sama Bang, dibikin sama antara Papua, Sumatera, Kalimantan, Jawa, harganya sama Bang, ya kan. Nah, sepertinya Pak Prabowo juga akan melakukan hal itu Bang, ya. Semua tersusun dengan baik, ya kan. Jadi tidak ada mungkin penyelewangan, diperkecil Bang, dipersempit gitu ya kan. Tapi dengan adanya perubahan pasti semua orang belum siap Bang, ya kan, terutama para pengepul, pengecer, ataupun si tukang oplos Bang. Benar nggak nih Bang? Gimana nih Bang perubahan-perubahan itu Bang? Yang pertama, masyarakat juga harus melihat kebijakan pemerintah ini kan transisi. Tidak bim salah bim, membalikkan tangan langsung semua selesai, enggak. Karena ini ada peralihan kekuasaan, peralihan dari pengambil kebijakan, kan tidak serta-merta langsung bek jadi, enggak. Jadi ini butuh proses. Jadi masyarakat memang harus bersabar. Ya, memang yang harus diuji oleh masyarakat itu belajar bersabar. Nah, itu ujian yang paling penting. Nah, kalau tidak bisa belajar bersabar, ya bisa ribut. Ya. Yang kedua, memang masyarakat juga harus memikirkan ada alternatif lain selain gas. Jadi ketika masyarakat Indonesia itu terbengkalai masalah gas, contoh seperti Papua, itu distribusi kan pasti melalui laut. Tidak mungkin melalui pesawat kan, karena ini berkaitan dengan tabung gas, ya. Nah, kalau distribusi melalui laut, otomatis ada halangannya. Kalau gelombang tinggi, gas yang ada di daerah Indonesia Timur pasti akan terganggu juga. Nah, sehingga harus ada masyarakat juga, pemerintah juga harus memikirkan alternatif lain selain gas. Misalnya tentang itu seperti batu bara itu, arang itu, briket. Nah, briket itu juga bisa menjadi solusi. Saya sudah lihat di beberapa minimarket, saya tidak perlu sebutkan nama minimarket besar ya, supermarket besar, itu sudah ada briket. Dan itu jual, dan tidak mahal kok, sekitar 15.000 atau 18.000 satu kotak dus. Nah, jadi sudah harus memikirkan alternatif lain. Kalau seandainya gas itu tidak bisa terdistribusi dengan baik, alternatif lain adalah briket juga bisa harus masuk. Nah, memang untuk mengembangkan ini kan butuh modal juga kan. Sedangkan negara lagi sakit-sakitnya modal nih kan. Negara begini, mau utang ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa. Di satu sisi masyarakat mulai bergejolak masalah tabung gas kan. Menjadi pemimpin itu kan nggak gampang. Mikirkan sekian juta otak dengan sekian juta permasalahan itu nggak gampang. Ya. Satu pingin begini, satu pingin begini. Ibaratnya begini. Ada tetangga lagi bangun rumah, ya kan? Tidak berharap adanya hujan.
Tapi tetangga sebelah berharap hujan karena kepanasan. Nah, ketika hujan turun kan pasti ada yang komplain, ada yang tidak komplain. Nah, seperti itu juga lah kebijakan pemerintah. Ketika ngambil kebijakan begini, ada yang tidak suka. Contoh misalnya, pemerintah ngambil kebijakan bahwa oke, sekarang kita tegas tidak ekspor keluar. Distribusi untuk tabung gas 3 kg mulai diawasi ketat lewat Pertamina. Pengecer di cut. Nah, kalau sudah seperti itu, kan pasti ada yang tidak terima, terutama pengecer yang mengambil keuntungan. Kan begitu? Wah, pasti akan protes karena sudah terbiasa dengan zona nyaman dapat keuntungan 10.000 lebih dari satu tabung gas, tiba-tiba kosong. Wah, ada kemungkinan pengecer juga memprovokasi masyarakat tertentu untuk demo, ya kan? Supaya ini jadi kacau. Nah, tapi pemerintah juga tidak boleh terkecoh dengan masyarakat yang sedang rame nih. Jangan terkecoh karena tidak semua masyarakat antri seperti itu. Kan begitu, masih bisa tertangani. Kecuali satu Indonesia sudah antri seperti dulu ada bank yang dilikuidasi tahun 90. Ah, itu bahaya itu. Itu ekonomi bisa bergejolak. Ya, dulu ada satu bank, saya ingat betul tahun 90-an, ketika BHS dilikuidasi, lalu ada satu bank juga mulai diisukan likuidasi, orang pada antri semua di situ. Nah, itu udah mengganggu keamanan juga kan, ketertiban mulai terganggu. Nah, pemerintah mulai berpikir, tapi kalau yang antri itu hanya daerah-daerah tertentu, wah itu sebenarnya pemerintah datang dengan beberapa truk udah selesai, tapi tidak mengganggu. Tapi memang benar dalam pemerintahan transisi ini, pemerintah harus mengambil kebijakan yang mungkin berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Harus memberikan terobosan supaya ada apa? Ada warna lah dari kepemimpinan yang baru. Kurang lebih begitu. Bang Richard, ya Pak Prabowo dan pemerintahannya sepertinya memang benar-benar akan mengatur nih jalur distribusi peredaran gas di tanah air, Bang. Nah, salah satunya dengan men-stop ekspor, Bang. Karena akan mencukupi kuota di dalam negeri terlebih dahulu, Bang. Nah, tapi Bang, ini kan ada hubungan antar negara nih, Bang. Ya kan? Dengan Pak Prabowo men-stop ekspor gas ke luar negeri, Bang. Itu ada implikasinya nggak, Bang? Efeknya nggak, Bang, terhadap negara kita atau di pemerintahan Pak Prabowo? Yang pertama, pada prinsipnya saya dukung pemerintahan Prabowo kalau menghentikan ekspor gas ke negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia. Memang itu akan mengganggu sedikit lah. Kalau bagi saya mengganggu sedikit lah hubungan internasional antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Ya. Karena apa? Karena dalam bidang lain pun mereka juga butuh kita. Kita juga butuh mereka. Tidak serta-merta hanya karena gas lalu hubungan kita menjadi rusak, enggak juga. Jadi lebih baik masyarakat kita itu jangan seperti orang yang punya lumbung padi mati karena kelaparan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi Indonesia ini jangan sampai negara tetangga itu nyaman-nyaman saja menggunakan gas kita, tetapi masyarakatnya sendiri itu kekurangan gas. Nah, itu yang menjadi pertimbangan, kalau saya melihat itu menjadi pertimbangan Prabowo untuk mengambil kebijakan, dan saya sependapat dengan beliau, dengan Presiden. Saya bahkan mendukung, karena memang mestinya pemerintah mensejahterakan masyarakat dulu, baru mensejahterakan keluar. Ibaratnya satu keluarga, orang tuanya atau bapaknya, ayahnya itu harus mensejahterakan istri anak-anaknya dulu, baru mensejahterakan keluar. Kalau ada lebih kan, seperti beramal keluar. Nah, anggap aja ke negara tetangga itu beramal aja. Kalau belum cukup dalam keluarga, nggak usah dulu ekspor, biarkan aja dulu. Jadi setelah masyarakat Indonesia secara keseluruhan sudah terdistribusi gas dengan baik, masyarakat sudah ibaratnya perutnya sudah terisi, sudah tenang, baru kita mikirkan bagaimana kita ekspor. Kalau misalnya negara Malaysia misalnya atau Singapura terganggu dengan kita menghentikan ekspor, ya didiamkan aja, gitu. Karena itu tidak masalah yang urgent. Sekarang begini, kalau Prabowo sebagai presiden mau pentingkan negara tetangga, lalu masyarakatnya demo untuk jatuhkan dia, tapi pilih mana kan sekarang, gitu. Yang penting masyarakat kita aman, dengan ibaratnya perutnya terisi karena gasnya lancar.
daripada kita mesti perhatikan negara lain. Biarkan negara lain cari dari Australia kayak dengan harga tinggi nggak apa-apa, dia juga kuat beli kok. Gitu. Karena negara-negara tetangga ini butuh gas Indonesia ini karena harga murah. Gitu. Kalau mau ambil dari Australia kan jarak jauh, harga tinggi kan. Nah, udah silakan aja dicoba kan gitu. Nanti kalau kita berlebihan gasnya, sudah kebutuhan masyarakat sudah terisi, lalu kita berlebihan, kita samakan harganya aja dengan harga Australia. Tinggal dia memilih mau ambil dari kita atau ambil dari sana. Kalau ngambil dari Australia, jaraknya jauh, kirimnya lama. Tapi kalau dari Indonesia, harganya sama, kirimnya cepat. Kan begitu. Richard, memang perubahan distribusi gas akan membuat gonjang-ganjing juga nih di tanah air nih, gitu. Rakyat mulai bergejolak nih, terutama kaum ibu-ibu ya kan, karena gas merupakan alat yang vital nih untuk memasak, gitu ya. Nah, menurut Bang Richard, lama nggak sih gejolak kelangkaan gas ini, Bang? Kalau menurut saya nggak lama, nggak akan lama. Karena Indonesia itu sudah terlatih dengan kreativitasnya. Coba, sudah terlatih. Nah, coba kita contoh, pernah terjadi COVID, ya kan? Nggak lama kemudian stabil lagi kok. Stabil. Itu hanya tinggal menghitung hari aja, seperti lagunya Krisdayanti, menghitung hari. Nggak akan lama. Ya. Dan kedua kita bisa lihat contoh, misalnya ada tsunami, nggak lama kemudian pulih kembali kok. Indonesia itu kreatif sekali, kreatif dalam membuat ikon-ikon di medsos. Indonesia itu kreatif sekali, orang-orang yang kreatif sekali. Jadi makanya Indonesia itu kan ada namanya transmigrasi kan, dilempar ke tempat kering hidup kok, hidup. Karena apa? Karena Indonesia itu mengacu pada lagunya Kus Plus. Lagunya Kus Plus itu kan kolam susu. Jadi ubi itu bisa jadi kayu bisa jadi ubi kan, dilempar hidup. Jadi masalah keributan tuh ya pemerintah selain jangan lama mengambil keputusan, kedua kepemimpinan yang baru ini dia bisa memberikan terobosan yang baru juga. Guys, semoga gonjang-ganjing tentang kelangkaan gas 3 kg itu cepat selesai. Ya, kita berharap pemerintahan Pak Prabowo benar-benar memihak kepada rakyat kecil, guys. Ya, Sandi Wiratama, mediadpr.com melaporkan dari Jakarta.